Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa kekuatan di hidup kita dapat hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Oh, kami percaya Tuhan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam program Morning Worship pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan sedikit membawakan renungan firman Tuhan yang saya ambil dari suratan Yakobus. Ya. Di Yakobus pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tundukkanlah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita itu besar sekali, ya, besar sekali. Dan di sini dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ya, kita tahu bahwa surat Yakobus ini ditunjukkan kepada orang Kristen Yahudi, ya, yang keluar terjadi pada waktu penganiayaan di Yerusalem. Jadi mereka keluar, mereka membawa kepercayaan yang mungkin mereka baru anut. Ya, kalau Bapak Ibu tahu orang Yahudi itu mempunyai kepercayaan Taurat, Yudaisme. Ya, tetapi ketika mereka sudah menerima Kristus, dikatakan di sini bahwa mereka dalam kondisi yang mungkin sedang belajar. Ya, sedang belajar bagaimana menjadi seorang Kristen yang baik. Ya. Oleh karena itu suratan Yakobus dikatakan, kasih karunia dianugerahkan kepada kita, kepada surat jemaat pada suratan Yakobus menulis, adalah besar. Tetapi di sini dikatakan Allah menentang orang yang congkak. Satu suratan ini memperingatkan kita bahwa janganlah sampai kamu meninggikan hati kita, ya, meninggikan diri kita, gitu ya. Tetapi berserah, ya. Maka itu dikatakan mengasihi orang yang rendah hati. Maka itu di ayat 8 dikatakan di sini mendekatlah kepada Allah. Ya, jadi suratan Yakobus ini memperingatkan kepada orang-orang Kristen Yahudi ini, jangan lupa kamu harus berserah, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan dikatakan sucikanlah hatimu dan jangan mendua hati. Jangan mendua hati di sini adalah jangan sampai kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Ya. Maka itu di ayat 7 tadi dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari kepadamu. Jadi bukannya lawanlah si iblis, ya. Tetapi pertama adalah perintahnya tundukkanlah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi dengan penundukan kita kepada Allah, kepada Tuhan, ya, itu senjata untuk kita bisa melawan si iblis. Ya. Bahkan dikatakan di ayat 8, kita diperingatkan, dikatakan tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa. Ya, memang banyak sekali ya orang berdosa. Ya, kita sebagai orang Kristen pun masih berdosa. Tetapi dikatakan di sini sucikanlah hatimu, usahakan, dan kamu jangan mendua hati. Ya, jangan mendua hati dengan menggunakan kekuatan kita sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari ya dari himbauan ini gitu ya. Kita dibawa supaya kita mengerti bahwa kasih karunia Allah itu begitu besar. Ya. Kasih Tuhan itu begitu besar. Ya. Suratan Yakobus ini memperingati, mengingatkan kepada jemaat Kristen Yahudi yang keluar dari Yerusalem bahwa ayo, mari mendekatlah kepada Allah. Ya. Mari ingatlah bahwa Tuhan itu sudah mengasihi. Ya. Kristus sudah mengasihi, sudah rela berkorban, ya. Ya, bahwa ini loh yang menjadi satu-satunya jalan supaya kamu bisa melawan si iblis itu, ya. Mari Bapak Ibu, ya, melalui firman Tuhan ini, ya. Kalau di suratan Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan,
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia adalah orang yang tunduk kepada Allah. Orang yang mengasihi Dia, dialah yang mempunyai kekuatan untuk melawan si iblis. Dialah orang yang mempunyai hati yang tidak mendua. Maka itu dikatakan kalau suratan Yakobus terkenal sekali dengan perkataan iman tanpa perbuatan itu adalah kosong, nol. Adalah mati. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab tubuh tanpa roh adalah mati. Demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kalau kita tidak tunduk, maka itu kita tidak mungkin mengasihi. Kalau kita tidak berserah kepada Allah, kita tidak mengingat, kita tidak mendekatkan, seperti dalam Yakobus pasal 4, mengingatkan kita. Kita tidak mungkin bisa menyucikan hati kita, kita memfokuskan hati kita untuk kepada satu Allah saja. Mungkin banyak permasalahan tentu karena orang Kristen Yahudi yang keluar dari Yerusalem akan bertemu dengan budaya-budaya lain, apalagi mereka sendiri adalah yang mempunyai tradisi Taurat sebelumnya, berubah menjadi seorang Kristen. Itu pasti banyak perubahan, banyak pemikiran-pemikiran, banyak hal-hal kebenaran-kebenaran yang sudah diajarkan melalui rasul-rasul Tuhan. Banyak pasti perdebatan, mungkin sama seperti zaman sekarang, mungkin apa yang kita hadapi sekarang. Banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak yang membuat hati kita ini mendua, membuat hati kita ini tidak lagi berserah kepada Tuhan. Tidak lagi mau mendekat, saya akan menggunakan kekuatan saya, menggunakan logika saya. Tetapi di sini dikatakan, maka itu tunduklah, mendekatlah, jangan mendua. Sama seperti roh, tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan mati. Mari, Bapak Ibu, waktu kita mulai percaya, menerima Kristus, bukan saja percaya dengan perkataan kita, atau mungkin kita hanya simpatisan, dan hanya di dalam pikiran dan hati saja. Tetapi dalam artian kita juga mau melakukan, kita mau mengamalkan. Mungkin ada perkataan kita menghidupi hidup ini, kita menghidupi iman ini, menghayati iman ini. Supaya apa? Supaya iman yang kita percaya itu, kita yakini, itu menjadi satu kehidupan. Menjadi satu perbuatan-perbuatan yang bukan saja untuk memberkati kehidupan kita, tetapi juga menghidupi atau memberkati banyak orang. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu tetap semangat, tetap fokus, tetap satu hati. Jangan sampai kita mendua hati untuk mengiringi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kebaikan kemurahan-Mu. Tuhan, Kau yang sudah menolong, Tuhan, Kau memperingati kami melalui suratan Yakobus ini, Tuhan, bahwa kasih karunia-Mu begitu besar, Tuhan. Berkat-berkat-Mu segitu banyak, Tuhan, dalam memimpin kehidupan kami, Tuhan. Mari, Tuhan, tanamkan di dalam hati kami, Tuhan, untuk tetap fokus, tetap tidak mendua hati, Tuhan. Tetap, Tuhan, menghidupi iman yang kami sudah yakini, Tuhan. Bahkan, Tuhan, dengan melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang bukan saja memberkati kehidupan kami, tapi memberkati banyak orang, Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus, ingatkan kami melalui firman Tuhan, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk bangsa negara kami. Tuhan, Kau yang memberkati, menolong pemerintahan yang ada, Tuhan Yesus. Gereja kami, Bapak Ibu Gembala, Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan. Engkau yang memberkati, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau sambut hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab aku percaya